Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Cawang Penas, Jakarta Timur. Mendekati jam pulang perkantoran, kami laporkan informasi kondisi lalu lintas terkini langsung dari ruas Cawang Penas, Jakarta Timur. Pemirsa, kondisi lalu lintas di tempat saya melaporkan pada sore hari ini memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di bertepatan dengan menuju jam pulang perkantoran. Di belakang saya tepatnya kondisi lalu lintas dari arah Cawang maupun Penas yang akan menuju ke arah Bekasi via Kalimalang, maupun yang akan berbelok ke arah Pondok Gede maupun Jatiwaringin pada sore hari ini terpantau sudah mengalami peningkatan volume kendaraan dengan terjadinya antrian menjelang traffic light berkisar 100 meter di belakang traffic light, kemudian didominasi oleh kendaraan pribadi. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati, konsentrasi yang cukup, dan perlu kami ingatkan juga untuk mengurangi laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat di kawasan ini juga cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti para pejalan kaki, para pedagang yang ada di median jalan, dan juga angkutan umum yang menaik turunkan penumpang, yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan yang perlu Anda antisipasi di kawasan ini. Dan sementara kondisi kendaraan atau lalu lintas dari arah Pondok Bambu maupun Pondok Kopi yang akan mengarah ke arah Pondok Gede ataupun Jatiwaringin pada sore hari ini juga terpantau memang mengalami peningkatan volume kendaraan. Dan bagi Anda yang akan melintas kawasan ini berhati-hati dikarenakan memang cukup ramai dengan aktivitas kendaraan-kendaraan besar yang melintas kawasan ini. Dan memang terlihat jelas di antrian perlambatan kecepatan kendaraan ini menjelang traffic light, namun selepas traffic light juga masih mengalami perlambatan kecepatan kendaraan yang perlu Anda antisipasi dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas di kawasan ini berkisar 40 hingga 45 km per jam. Kurangi laju kecepatan kendaraan Anda dan jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lainnya. Selanjutnya dari arah sebaliknya, yakni dari arah Bekasi yang akan menuju ke arah Cawang maupun Penas, atau yang berbelok ke arah Pondok Bambu maupun Pondok Kopi juga terlihat mengalami peningkatan volume kendaraan dan terjadi antrian menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih perlahan-lahan melaju dengan normal. Nah, antisipasi aktivitas masyarakat yang tadi kami sampaikan, dan juga perlu kami himbau intensitas curah hujan yang semakin tinggi di akhir-akhir ini. Kami himbau untuk tidak menggunakan jas hujan berjenis ponco dan juga tidak berteduh di bawah jembatan layang dikarenakan akan menghambat arus lalu lintas. Dan untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan. Selamat sore dan salam presisi. Di informasi berikutnya, pemirsa, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, Aibda Budi Setio Nugroho selaku Babin Kamtibmas Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Polres Metro Jakarta Selatan menghadiri kegiatan silaturahmi sekaligus rapat pemilihan pengurus Pokdar Kamtibmas Bayangkara, Subsektor Kebayoran Lama Utara. Kegiatan ini berlangsung di halaman Masjid An-Nur, Jalan Bendi Raya RT 8 RW 10 Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan. Acara digelar sebagai bentuk konsolidasi anggota sekaligus pemilihan pengurus baru Pokdar Kamtibmas untuk periode 2025 sampai 2028. Dalam rapat tersebut, Alex Priyadi resmi terpilih sebagai Ketua Pokdar Kamtibmas Bayangkara Subsektor Kebayoran Lama Utara. Kegiatan berjalan lancar berkat dukungan dan fasilitas dari Dewan Penasehat Bapak R. Afif Tanto, Setya Budi, dan Helmi Abda. Sebagai pembina organisasi, Aibda Budi Setio Nugroho menyampaikan apresiasinya atas partisipasi aktif warga dan soliditas antar anggota Pokdar Kamtibmas dalam menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Aibda Budi berharap struktur baru yang terbentuk dapat segera bekerja secara sinergis, menjaga kolaborasi dengan pihak kepolisian dan seluruh elemen masyarakat. Dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, diharapkan peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib semakin meningkat. Dari Humas Polres Metro Jakarta Selatan melaporkan untuk Porli TV.
Sementara itu di Jakarta Timur, pemirsa, beberapa hari terakhir wilayah Jakarta dan sekitarnya mengalami curah hujan yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan banjir setinggi 50 cm dengan merendam ratusan rumah warga. Polri pun dengan sigap melakukan langkah evakuasi terhadap korban terdampak banjir. Polisi mengungkap 71 warga di Kebonpala, Jakarta Timur mengungsi akibat banjir yang melanda sejak Sabtu, 5 Juli 2025. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya. Dalam keterangan tertulis, Dirsamapta Polda Metro Jaya Kombes Pol Yuli Kurniawan menyebut pihaknya melakukan evakuasi terhadap warga yang masih terjebak di dalam rumah. Evakuasi dilaksanakan pada Minggu 6 Juli 2025 pagi. Dia pun menurunkan 10 personel untuk proses evakuasi tersebut. Selain itu, tim SAR Batalion B Pelopor Polda Metro Jaya mengevakuasi balita menggunakan ember saat musibah banjir terjadi di Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Di lokasi tersebut, debit air banjir mencapai 170 cm. Terlihat evakuasi dilakukan dengan ember yang berbentuk cukup besar. Brimob Polda Metro lalu mendorong ember yang berisi balita tersebut di tengah air banjir yang semakin naik. Evakuasi dilakukan di bawah pimpinan Bribda Tommy Bryan. 3 personel Brimob dikerahkan sejak pagi hari dalam pemantauan langsung ke lokasi terdampak. Titik fokus pemantauan dilakukan di gang sempit yang beresiko sulit dijangkau. Tidak hanya di Jakarta Timur, banjir juga melanda wilayah Kota Tangerang Selatan, Banten. Beberapa wilayah yang terdampak adalah Kelurahan Pakujaya, Pakulonan, Pondok Jagung, Jalan Raya Serpong, dan Perumahan Gria Sutera. Dalam keterangan tertulis, Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Inkiriwang mengatakan, salah satu titik yang paling terdampak adalah perumahan di Kelurahan Paku Alam, Kecamatan Serpong Utara, dengan ketinggian air mencapai 50 cm. Total ada 275 rumah di kawasan tersebut yang tergenang banjir. Personel kepolisian dengan sigap langsung mengerahkan bantuan kepada warga terdampak. Hal ini karena kepolisian sadar bahwa tugas kemanusiaan adalah bagian dari panggilan hati personel Polri. Tim Liputan Polri TV. Di informasi lainnya, pemirsa, di penghujung masa jabatannya, Kapolres Morowali AKBP Supriyanto menunjukkan keteladanan dan kepedulian sosial dengan membangun 2 unit rumah bagi Imam Masjid Polres Morowali. Peresmian rumah tersebut dilaksanakan pada Jumat 4 Juli 2025 siang. Pembangunan 2 rumah ini dilakukan secara swadaya oleh Kapolres bersama staf dan jajaran dengan menyisihkan sebagian penghasilan mereka sebagai bentuk komitmen dalam mendukung kegiatan keagamaan di lingkungan Polres. Dalam keterangan tertulis, AKBP Supriyanto menyampaikan bahwa pembangunan rumah imam ini merupakan wujud nyata kepedulian terhadap imam masjid dan pengurus masjid yang selama ini turut membina kehidupan spiritual anggota Polres maupun masyarakat sekitar. Alhamdulillah pada hari ini, Jumat, telah diresmikan sama Bapak Kapolres perumahan Imam Masjid Darul Mutakin yang berhasil dibangun berdasarkan sumbangsih dari semua anggota yang ada di Polres Morowali. Dengan harapan ke depan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi takmir masjid termasuk Pak Imam dan mendapatkan keberkahan demi kemaslahatan umat. Demikian, terima kasih. Langkah ini pun menjadi penutup yang berkesan di akhir masa tugas AKBP Supriyanto sebagai Kapolres Morowali, meninggalkan warisan nilai-nilai kemanusiaan, keteladanan, dan pengabdian yang patut diteladani. Dari Humas Polres Morowali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.